Aquaculture, masa depan perikanan yang berkelanjutan. Aquaculture, atau budidaya perikanan, semakin dianggap sebagai solusi untuk memenuhi permintaan global akan produk laut tanpa mengeksploitasi populasi ikan liar. Dengan inovasi yang tepat, aquaculture dapat dilakukan tanpa membuang limbah dan polutan ke lingkungan, memastikan ekosistem tetap terjaga. Teknologi seperti sistem resirkulasi air dan biofilter telah mengurangi dampak lingkungan dari aquaculture, sementara penggunaan biomaterial terbiodegradasi dalam pakan ikan semakin mendukung keberlanjutan. Populasi ikan yang sehat tanpa polusi, solusi untuk lingkungan yang lebih baik dalam upaya untuk menjaga populasi ikan dan ekosistem laut yang sehat, penting untuk mengembangkan metode budidaya ikan yang tidak mencemari lingkungan. Teknologi inovatif seperti biofilter dan sistem aquaponik memungkinkan pengelolaan limbah secara efisien, sehingga limbah dari aquaculture tidak dibuang ke laut. Pendekatan ini memastikan bahwa kita dapat meningkatkan populasi ikan tanpa menambah beban polusi di lingkungan laut. Pelayaran global yang bersih, visi untuk tanpa emisi CO2. Pelayaran global berperan besar dalam perdagangan internasional, tetapi juga menyumbang emisi CO2 yang signifikan. Dekarbonisasi maritim pada tahun 2050 menjadi target ambisius untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Inovasi dalam teknologi bahan bakar alternatif, seperti hidrogen dan biofuel, serta digitalisasi yang meningkatkan efisiensi operasional, akan menjadi kunci dalam menciptakan pelayaran yang bersih dan berkelanjutan. Plastik di laut, tantangan untuk mengurangi sampah laut. Jika tren konsumsi plastik berlanjut, diperkirakan bahwa pada tahun 2050, jumlah plastik di laut bisa melebihi jumlah ikan. Ini menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut. Solusi yang dibutuhkan adalah pengurangan drastis dalam penggunaan plastik sekali pakai dan transisi ke biomaterial yang dapat terbiodegradasi. Dengan mempromosikan ekonomi sirkular, kita dapat memastikan bahwa limbah plastik tidak lagi mencemari lautan. Lautan sebagai korban pencemaran logam berat. Pencemaran logam berat seperti merkuri dan kadmium di lautan telah menjadi masalah serius bagi ekosistem laut dan kesehatan manusia. Logam berat ini masuk ke rantai makanan laut dan berpotensi menyebabkan kerusakan neurologis dan kesehatan lainnya pada manusia. Upaya global diperlukan untuk mengurangi sumber pencemaran ini dan membersihkan lautan, memastikan bahwa sumber protein laut tetap aman untuk dikonsumsi. Lautan, harta karun yang berisi peluang dan nilai. Lautan bukan hanya korban dari pencemaran dan perubahan iklim, mereka adalah harta karun yang tangguh dengan potensi besar. Selain sebagai sumber daya alam yang kaya, lautan juga menawarkan peluang ekonomi yang luar biasa, mulai dari perikanan hingga energi terbarukan. Dengan pendekatan yang bijaksana dan berkelanjutan, lautan dapat menjadi mesin ekonomi yang menggerakkan kemajuan manusia tanpa merusak ekosistem. Lautan sebagai sumber protein dan mesin ekonomi. Lautan menyediakan lebih dari sekedar penyerap karbon atau pengubah iklim. Mereka adalah sumber protein utama bagi miliaran orang di seluruh dunia. Selain itu, lautan juga merupakan mesin ekonomi yang menggerakkan perdagangan global dan industri maritim. Melindungi dan mengelola lautan secara berkelanjutan bukan hanya penting bagi kelestarian lingkungan,
tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi global. Inovasi, kunci untuk menyembuhkan lautan dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Inovasi adalah kunci untuk menyembuhkan lautan kita yang terluka dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Teknologi baru, seperti sensor bawah laut, robot, dan AI, memainkan peran penting dalam memantau kesehatan ekosistem laut dan meningkatkan efisiensi dalam budidaya perikanan. Selain itu, inovasi dalam energi terbarukan di sektor maritim dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dekarbonisasi maritim pada tahun 2050, mimpi atau kenyataan? Dunia maritim berada di jalur menuju dekarbonisasi, dengan target ambisius untuk mencapai nol emisi CO2 pada tahun 2050. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan inovasi luar biasa dalam teknologi bahan bakar, efisiensi energi, dan pengelolaan operasional. Upaya global dan investasi dalam teknologi hijau akan menjadi kunci untuk mencapai dekarbonisasi penuh di sektor ini. Inovasi digitalisasi mendorong efisiensi dan sumber energi alternatif. Inovasi dalam digitalisasi memainkan peran besar dalam meningkatkan efisiensi dan mendorong penggunaan sumber energi alternatif di sektor perikanan dan maritim. Teknologi seperti sensor, robotika, dan kecerdasan buatan (AI) tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu memantau kesehatan ekosistem laut. Selain itu, energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya semakin menjadi pilihan utama dalam operasional maritim yang berkelanjutan. Mengurangi lahan basah, pentingnya penghindaran plastik. Penggunaan plastik sekali pakai dan limbah plastik yang mencemari lautan juga berdampak pada lahan basah. Lahan basah, yang berfungsi sebagai penyangga alami terhadap banjir dan tempat berkembang biaknya berbagai spesies, terus menyusut akibat pencemaran. Mengurangi penggunaan plastik dan beralih ke bahan yang dapat terbiodegradasi adalah langkah penting untuk melindungi lahan basah dan ekosistem terkait. Biomaterial terbiodegradasi, solusi ramah lingkungan untuk menggantikan plastik. Biomaterial yang dapat terbiodegradasi menawarkan solusi ramah lingkungan untuk menggantikan plastik konvensional yang tidak terurai. Bahan-bahan ini, yang berasal dari sumber alami, dapat terurai dengan cepat tanpa meninggalkan jejak polusi, menjadikannya pilihan ideal untuk mengurangi limbah plastik di lautan dan lingkungan. Pengembangan dan adopsi biomaterial ini penting untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Model bisnis yang mendukung ekonomi sirkular dan karbon biru tahun 2050. Model bisnis yang mendukung ekonomi sirkular dan karbon biru adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dengan fokus pada pengurangan limbah, daur ulang, dan penggunaan sumber daya alam secara efisien, model ini dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Ekonomi karbon biru, yang menggabungkan pelestarian laut dengan mitigasi perubahan iklim, akan menjadi bagian penting dari solusi global pada tahun 2050. Peluang startup di ekonomi biru. Ekonomi biru, yang berfokus pada penggunaan berkelanjutan sumber daya laut, membuka banyak peluang bagi startup inovatif. Dari teknologi aquaculture berkelanjutan hingga energi terbarukan dan pengolahan limbah plastik,
startup di sektor ini memiliki potensi besar untuk menggerakkan perubahan positif dan mendapatkan keuntungan ekonomi. Dukungan investasi dan kebijakan yang tepat akan mendorong pertumbuhan startup dalam ekonomi biru. Sumber daya untuk mengkatalisasi pembangunan sebagai katalisator. Sumber daya yang tersedia untuk mengkatalisasi pembangunan berkelanjutan di sektor maritim dan ekonomi biru sangat penting. Investasi dalam penelitian, teknologi inovatif, dan pendidikan akan mempercepat kemajuan menuju pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Sebagai katalisator, sumber daya ini akan membantu menciptakan lapangan kerja, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan ketahanan ekonomi global.